Ini saya memberikan apresiasi kepada masyarakat tadi yang berani melaporkan. Saya selaku pegiat anti korupsi ini tidak kaget lagi karena tanda-tanda itu sudah ada, tetapi Dewan Kehormatannya tidak maksimal memberikan sanksi. Bahkan ada kasus dugaan pemerasan atau suap di rutan KPK sampai sekarang juga nggak jelas. Saya lihat dari kacamata hukum ya, secara yuridis pasti ada hambatan. Yang menghambat apa? Undang-undang. Ini tidak pernah diantisipasi oleh pembuat undang-undang. Akibatnya seperti ini. Terus tadi ketua KPK-nya mengatakan 1 miliar dolar banyak loh katanya. Yang bilang sedikit siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Adinda Tiarani pada program Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan program edukasi hukum yang akan membahas tentang permasalahan keadilan yang hangat terjadi di kalangan masyarakat. Program ofisial Adi Warman ini juga melakukan penelusuran hukum serta mengemasnya dalam bentuk karya jurnalistik bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dalam tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas tentang Presiden harus turun tangan atas dugaan pemerasan oknum pimpinan KPK dalam penanganan korupsi di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari simak tayangan berikut ini. Bertemu kembali saudara, di tengah kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang disebut sudah berstatus tersangka di KPK, kini beredar surat panggilan pemeriksaan ajudan dan sopir Mentan oleh Polda Metro Jaya atas dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK. Upaya penanganan Dumas yang diterima oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, di mana pada tanggal 12 Agustus 2023 tim penyelidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima Dumas atau pengaduan masyarakat terkait dengan adanya dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dalam penanganan perkara di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada tahun 2021. Perlu disampaikan di sini bahwa 6 orang telah dimintai keterangan ataupun klarifikasi oleh tim penyelidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, termasuk salah satunya adalah Bapak Menteri Pertanian RI. Apalagi kalau seandainya ada isu bahwa menerima sesuatu sejumlah 1 miliar dolar itu saya baca kan. Nah, itu. Saya pastikan itu tidak ada. Ya, saya pastikan tidak ada. Bawanya itu 1 miliar dolar banyak loh itu. Ya, itu satu. Kedua, siapa yang mau ngasih uang 1 miliar dolar? Kenapa akhirnya penyelidikan di Polda itu adalah pemerasan? Artinya kan ada orang yang punya kekuatan lebih, pimpinan KPK yang dugaannya itu bisa memaksa kepada misalnya orang-orang di Kementerian Pertanian untuk misalnya menyerahkan uang. Nah, ini yang menarik bahwa saya setuju bahwa kasus ini ditangani oleh Polda Metro Jaya. Karena apa? Karena ini kan terkait dengan pimpinan KPK. Tidak mungkin bisa disidik oleh KPK sendiri gitu. Tidak tahu. Ditanyakan aja ke aparat penegak hukum, tanyakan ke KPK, jangan tanyakan ke saya. Memang ada ya? Ada Pak, gimana Pak? Ya nanti akan kita cek di Polda, nanti kita setelah itu kita akan berikan rilis. Jangan lupa share, like, dan juga subscribe
Serambi Adi Warman. Ya, sahabat Serambi Adi Warman di rumah, mari kita sapa narasumber kita terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Adi hari ini kabarnya? Alhamdulillah baik. Mbak Dinda gimana? Alhamdulillah sehat Pak Adi. Sehat. Semangat dong. Tetap semangat dong Pak Adi. Siap. Oke. Pak Adi, sebelumnya saya penasaran nih sama Pak Adi terkait dengan video teaser yang kita saksikan bersama barusan Pak. Bagaimana sih tanggapan Pak Adi terkait dengan teaser tersebut Pak? Terhadap video tadi, Betul. Mbak Dinda, itu di masyarakat ada dua pendapat. Yang pertama itu masyarakat kaget seperti ada hujan di siang hari. Ya, jadi tiba-tiba kok KPK sebagai panglima dalam pemberantasan korupsi melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, dalam hal ini korupsi juga. Itu masyarakat awam mengatakan seperti itu. Masyarakat kaget ya Pak? Kaget. Akan tetapi saya selaku pegiat anti korupsi ini tidak kaget lagi. Karena tanda-tanda itu sudah ada. Ibarat hujan, itu sudah ada mendungnya, sudah ada gerimisnya. Tetapi Dewan Kehormatannya tidak maksimal memberikan sanksi. Bahkan ada kasus dugaan pemerasan atau suap di rutan KPK sampai sekarang juga nggak jelas. Nah, dengan kondisi-kondisi seperti ini, ternyata ada masyarakat yang merasa diperas oleh oknum pimpinan melaporkan ke Polda Metro Jaya. Ini saya memberikan apresiasi kepada masyarakat tadi yang berani melaporkan. Nah, sekarang timbul pertanyaan sederhana, apakah Polda bisa melakukan pengusutan ini dengan tuntas? Itu pertanyaan pertama. Sebelumnya saya apresiasi ya dengan Dirkrim Sus Polda Metro yang berani ya, walaupun beliau tidak melihat akan ada hambatan dan sebagainya, tapi berani dulu melakukan penyelidikan kasus ini. Ya, walaupun dia tahu di seberang sana itu KPK bintang 3 loh, gitu kan? Iya kan? Nah, tapi kan Kapoldanya juga mantan dari KPK juga gitu kan. Nah, jadi itu saya sampaikan apresiasi. Berikutnya komentar saya tentang video tadi, ini kejadian pengungkapan pengusutan kasus di Kementerian Pertanian. Betul sekali Pak. Yang katanya tahun 2021 ya, Betul. sampai sekarang. Terus tadi ketua KPK-nya mengatakan 1 miliar dolar banyak loh katanya. Yang bilang sedikit siapa Pak? Itu banyak lah. Yang bilang sedikit Iya kan? nominal gede kan ya. Itu banyak ya. Kalau sedikit mana? Mana bisa dibilang itu pemerasan ya Pak? Mungkin nih Pak, penyidik di Reskrimsus Polda Metro dalam menyelidiki kasus dugaan pemerasan oleh oknum pimpinan KPK ini akan berjalan dengan mulus Pak Adi. Karena kan seperti yang kita tahu ini, yang dihadapi ini adalah kepalanya nih Pak, pimpinan KPK loh Pak, bukan yang orang biasa-biasa aja Pak. Mau gue silakan. Saya lihat dari kacamata hukum ya, secara yuridis pasti ada hambatan. Oke. Yang menghambat apa? Undang-undang. Kita lihat Undang-Undang KPK pasal 6. Ya. Itu Undang-Undang 30 tahun 2002 dikatakan di pasal 6 itu huruf A udah jelas sekali tuh. Koordinasi tugasnya KPK itu koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dia melakukan koordinasi. Nah, perkara ini dia bisa koordinasikan. Yang kedua, yang B ya, dibilang supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Nanti dipanggil tuh di tim sus. Udah. Hambatan itu sudah di depan mata dan tidak akan bisa. Ditarik ke Mabes Polri juga begitu, akan dipanggil lagi. Ya, tidak akan bisa juga. Akan terbentur dengan undang-undang. Ya. Yang bisa melakukan itu, menyelesaikan itu adalah Presiden mengeluarkan Perpu. Perpu terbaru Pak? Ya. Oke. Untuk hal yang seperti ini. Ini tidak pernah diantisipasi oleh pembuat undang-undang. Akibatnya seperti ini. Ini nanti akan jalan di tempat. Karena apa?
pasti yang namanya KPK itu akan supervisi. Pasti yang namanya KPK akan lakukan koordinasi. Karena tugasnya, dia bilang kami bukan intervensi, tapi ini tugas kami. Dan akan terjadi benturan kepentingan di situ. Karena digesekan juga ya Pak? Iya, benturan kepentingan. Nah, akibatnya kasus itu tidak akan berjalan mulus. Oke, baik. Lalu kiranya Pak Adi, pasal apa sih yang akan diterapkan oleh penyidik Polda Metro Jaya ini terhadap kasus pemerasan ini Pak Adi? Pemerasan yang dilakukan oleh aparat ya, termasuk di sini KPK, tentu mengacu pada Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi pasal 12 huruf E. Ya, di situ dikatakan dengan tegas ancaman hukumannya itu 4 tahun minimal, maksimal 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta, paling banyak 1 miliar. Tapi rupiah nih, bukan dolar. Ya. Bicaranya sekarang rupiah. Iya, tadi Pak Firly bilang dolar. Ya, ini saya nggak dolar, rupiah. Nah ini ya berlaku untuk pimpinan KPK. Karena misalkan nanti terbukti ya yang melakukan pimpinan KPK, maka hukumannya akan ditambah sepertiga. Hukuman pokoknya akan ditambah sepertiga, diperberat berdasarkan pasal 67 Undang-Undang KPK, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Setiap anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan pegawainya yang ada di komisi itu ya melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah sepertiga dari ancaman pidana pokok. Clear itu ya, ancaman hukuman cukup clear ya. Tinggal nanti hakim berani gak memutuskan itu dengan maksimal. Oke, lalu terakhir nih Pak Adi, bagaimana nih saran dari Pak Adi untuk mengantisipasi agar proses penyidikan perkara seperti ini tuh bisa berjalan dengan lancar Pak Adi? Tadi sudah saya singgung, Presiden harus turun tangan. Wajib dong ya Pak? Ya, harus turun tangan. Jadi Presiden itu segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait dengan kasus seperti ini. Apabila ada pimpinan KPK yang melakukan tindak pidana korupsi, siapa yang berwenang melakukan penyidikan? Apakah kepolisian? Apakah kejaksaan? Apakah Mabes Polri dalam hal ini? Terus apakah pasal 6 yang tadi di Undang-Undang KPK itu huruf A dan huruf B-nya itu berlaku atau tidak? Nah, jadi nanti perpunya keluar kurang lebih yang elok, yang bagus adalah pasal 6 huruf A dan B tidak berlaku bagi proses penyelidikan dan penyidikan yang ditindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh pimpinan atau pegawai KPK. Sehingga dia tidak bisa intervensi. Tetap penyidiknya misalnya polisi atau kejaksaan bisa, tapi untuk melakukan koordinasi dan supervisi tidak bisa dilakukan. Jadi sederhana aja perpunya. Yang penting diterbitkan perpu ya Pak. Ya karena kondisi mendesak ini. Sangat mendesak ya Pak? Sangat mendesak ya. Kalau enggak jalan di tempat, kasihan. Iya, enggak kelar ya. Ya, oke. Semoga pemaparan yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa didengar oleh masyarakat, terutama para pemangku kekuasaan juga ya Pak ya. Demikianlah acara bincang-bincang kita hari ini. Untuk mendukung program edukasi hukum ini agar tetap selalu eksis, mohon untuk tekan tombol subscribe, like, komen channel Serambi Adi Warman. Saya Adinda Tiarani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Serambi Adi Warman.